Shalom, salam merdeka. Selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah kasih setia dan rahmat-Nya. Kita kembali diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru ini. Dan di hari ini kita juga bersyukur akan apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa kita yang tepat berhari ulang tahun yang ke-75 sebagai hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, mari bersama-sama kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Roma 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus." Puji Tuhan saudara, ini adalah isi dari apa yang kita sebut dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Yesus Kristus telah menyelesaikan di kayu salib, dan ketika Dia menyelesaikan di kayu salib untuk kita semua orang berdosa, maka Alkitab mengatakan melalui Rasul Paulus, kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, dan kita hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau di ayat ini di awal dikatakan oleh karena dosa satu orang, yaitu dosa manusia pertama Adam, kita semua dibawa maut, dikuasai oleh maut. Tetapi oleh karena Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, datang dan memberikan pembebasan bagi kita, sehingga kita dimerdekakan. Kemerdekaan adalah satu anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya, tidak semua orang merasa perlu untuk merdeka. Tidak semua orang merasa bahwa mereka membutuhkan kemerdekaan rohani itu. Contohnya, orang-orang Israel yang dikatakan bahwa mereka ketika keluar dari tanah Mesir, pada saat Musa membimbing mereka, memimpin mereka, mereka yang tadinya berada di Mesir sebagai orang-orang yang tertindas, yang dijajah, ditawan, dijadikan budak, tidak dianggap sebagai manusia. Mereka bekerja dan bekerja sejak mereka mungkin menjadi seorang dewasa. Mereka bekerja sampai mereka meninggal. Mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup. Namun anehnya, pada saat Musa mengeluarkan mereka oleh pimpinan Tuhan dari Mesir, yaitu perbudakan, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka begitu cepat kembali berpaling dan melihat bahwa lebih baik kembali ke Mesir. Karena mereka merasa bahwa di Mesirlah mereka memiliki harapan. Aneh bukan saudara? Orang-orang yang sebenarnya sudah diberikan kesempatan, sudah ditawarkan anugerah kemerdekaan di dalam Kristus, tetapi tidak banyak orang yang mau untuk menerimanya. Puji syukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya yang oleh karena tuntunan dari Roh Kudus, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kita sudah menerima kemerdekaan itu. Dan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan yang sejati. Kita tidak lagi dibawa kuasa dosa. Kita tidak dibawa belenggu-belenggu agamawi yang menuntut, yang mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu agar supaya diselamatkan. Hari ini kalau saudara berbuat baik, bukan supaya diselamatkan. Tapi kalau masih ada di antara kita yang berpikir kita harus berbuat baik, kita harus menunjukkan bahwa kita benar, kita harus membuktikan bahwa kita kudus, tidak melakukan hal-hal yang jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan dengan itu kita diselamatkan,
berarti kita belum mengerti apa arti kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Satu hal dari ayat ini yang ingin saya katakan, bahwa ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, iblis tidak akan berhenti untuk supaya mengaburkan arti kemerdekaan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebisa-bisanya dia akan berusaha untuk menahan jangan sampai kita mendengar kabar yang sebenarnya. Jangan sampai kita melihat bahwa sungguh-sungguh kita sudah merdeka. Dia masih berusaha untuk memberikan kuk perhambaan kepada kita. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu kita berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa saudara? Artinya jangan kita mau ditipu daya lagi oleh si iblis. Iblis berusaha mengintimidasi kita. Iblis berusaha mengaburkan kabar baik yang sesungguhnya ini kepada orang percaya. Tapi hari ini dengarkan kabar baik firman Kristus. Dikatakan lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kasih karunia dan kebenaran. Itu adalah Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah jawaban. Saya bersyukur melihat begitu banyak sekali tayangan-tayangan di media sosial yang saat ini orang-orang mulai berani menyaksikan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Saya percaya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Saya percaya itu adalah karya besar dari kasih karunia Tuhan bagi setiap orang berdosa. Dan kita boleh mengucap syukur atas kemerdekaan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, ada 7 perkataan yang dia ucapkan. Dan perkataan yang ke-6 dia berkata, sudah selesai. Pada saat dia berkata sudah selesai, ini adalah satu jaminan buat kita bahwa setiap dosa sudah ditimpakan kepada dia. Saudara dan saya tidak ada lagi di kuk perhambaan. Saudara dan saya tidak lagi dibawa penjajahan daripada si iblis. Saudara dan saya sudah dimenangkan. Saudara dan saya sudah mengalami Kristus. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita, jangan kita menggunakan cara pikir yang lama, kantong yang lama. Kalau anggur baru ditaruh di kantong yang lama, maka anggur dan kantong itu akan rusak. Anggur akan terbuang dengan percuma. Tapi mari, anugerah kebenaran, kasih karunia dari Yesus Kristus ini kita terima dengan kantong kulit yang baru. Adalah pola pikir yang baru, metanoia. Itulah yang membawa kita mengalami anugerah kasih karunia yang berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, biarlah di hari yang spesial ini kita bersama-sama boleh menikmati anugerah kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah terbatas mengalir dalam kehidupan kita. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana bangsa kami berulang tahun yang ke-75. Kami percaya semua itu karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dan menghargai setiap pahlawan yang sudah berkorban, merebut dan mempertahankan kemerdekaan, menggambarkan kepada kami bahwa Engkau lebih lagi sudah mati bagi kami. Engkau sudah menebus kehidupan kami dari kesia-siaan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan sejati secara rohani. Kami juga bersyukur buat kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Di usia yang ke-75 tahun ini, kami melihat harapan. Kami melihat Tuhan memberkati dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.